bantuan yayasan dari suku Amume Kamono ini, yang adik-adik bilang tadi LPMAK, ini atas kerjasama. Pemerintah Papua meminta UNSRAD untuk bekerjasama dan ada dana di seputaran tambang dialokasikan untuk membiayai mahasiswa-mahasiswa yang belajar di UNSRAD. Jadi saya perlu sampaikan sehingga jelas. Kalau adik-adik menolak ini, itu hak adik-adik. Tetapi UNSRAD tentu tidak bisa menutup kemungkinan ini demi adik-adik, teman adik-adik, saudara-saudara kalian. Ya. Afirmasi ini ada 200 sekian penerima. Ya. Yayasan Amume Kamono ini memberi bantuan kepada anak-anak kita dari Papua. Kalau adik-adik menuntut ini untuk tidak lagi dilaksanakan, silahkan disampaikan kepada yayasan Amume Kamono, silahkan disampaikan kepada pemerintah Papua, silahkan disampaikan kepada Kementerian Ristek Dikti. Ya. Tetapi aspirasi ini kita juga akan lanjutkan. Ya. Tetapi yang saya mau sampaikan, UNSRAD bukan pengambil keputusan dari apa yang menjadi tuntutan adik-adik. Sekali lagi, UNSRAD bukan pengambil keputusan dari apa yang menjadi tuntutan adik-adik. Yang berikut, adik-adik menyampaikan ada pungli-pungli di UNSRAD. Saya sejak wakil dekan bidang kemahasiswaan di FISIP, yang dua wakil dekan bidang kemahasiswaan di hukum, kita sudah sepakat, kita siap mati untuk mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oleh sebab itu, demi UNSRAD yang lebih baik, demi UNSRAD yang unggul dan berbudaya, kalau adik-adik ada data, dosen melakukan pungli, sampaikan kepada kami, dan kami akan tindak sesuai aturan. Tolong kami dibantu. Apalagi kalau adik-adik Papua mengalami diskriminasi seperti ini, sampaikan kepada kami, karena kami juga rela mati untuk kalian. Kalau adik-adik tidak menyampaikan ini, saya menganggap tidak ada hal-hal seperti ini. Saya sungguh berharap adik-adik mahasiswa membantu kami menjadi mata dan telinga segala persoalan-persoalan yang merugikan kampus Universitas Samratulangi, yang merugikan sistem pendidikan di Universitas Samratulangi, yang merugikan kalian, sampaikan kepada kami. Kami akan tindaki sesuai dengan aturan yang berlaku. Divisi dulu kita skors, tidak bisa mengajar 2 semester, bikin lagi kita skors 2 semester, bikin lagi kita pecah. Dan kita tidak main-main, sorry. Oleh sebab itu, saya terima kasih sekali atas apa yang adik-adik sampaikan. Sehingga ada beberapa hal yang kami dengar dan kami ketahui melalui anak-anakku yang ada di tanah Papua. Sekali lagi, hal-hal seperti ini yang kami boleh sampaikan, kami boleh jelaskan, tetapi kami pihak universitas sangat berterima kasih kedatangan adik-adik. Ya. Demonstrasi unjuk rasa seperti ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99. Jadi tidak dilarang kalian datang. Apalagi kalian datang dengan baik-baik, tidak anarkis. Oleh sebab itu, pimpinan universitas, saya Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 2, bersedia dan selalu bersama-sama dengan kalian. Saya kira ini yang saya boleh sampaikan. Kita tetap saudara, percayalah bahwa kami tidak pernah meninggalkan mahasiswa Papua di tanah Sulawesi Utara, di kota Manado. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup Papua! Hidup Papua! Hidup Papua! Selanjutnya silakan Pak Wakil Rektor 2. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Kami hati. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Polisian. Jadi
sekalian, pertama yang perlu diluruskan adalah Unsrat ini terbuka untuk semua warga negara Indonesia akan kuliah di Unsrat. Tidak ada diskriminasi dari suku manapun yang akan datang kuliah di Universitas Samratulangi. Oleh sebab itu, kami mau sampaikan, kalau anak-anak Papua juga mau kuliah di Unsrat, ada banyak jalur. Dari seleksi nasional, seleksi bersama, dan juga dari jalur mandiri. Jadi jangan ada kesan kalau adik-adik mendiskreditkan diri sendiri. Ya. Unsrat itu terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang mau kuliah di Universitas Samratulangi. Oleh sebab itu, yang dari Aceh sampai di Papua ada di Unsrat. Memang mahasiswa Papua itu paling banyak di Indonesia itu ada di Sulawesi Utara. Kenapa? Itu ada segi historisnya tadi, kan? Ada sebuah kebersamaan antara masyarakat Papua dan masyarakat di Sulawesi Utara. Kami punya pengalaman panjang mengurus anak-anak dari Papua. Ya. Mungkin dari saudara-saudara Anda yang ada di Papua sekarang yang sudah jadi pejabat itu bekas didikan kami dari tahun 80-an. Gubernur Papua itu tamatan fisik, ada beberapa bupati itu tamatan dari beberapa fakultas Unsrat. Itu satu bukti keberhasilan proses pendidikan di Sulawesi Utara yang ada di Universitas Samratulangi. Apalagi Dr. Samratulangi kan pernah diserui guru-guru yang pergi ke Papua untuk mendidik orang tua bapak ibu sekalian di sana. Itu banyak dari sini dan itulah ikatan emosional. Oleh sebab itu, yang perlu diluruskan lagi adalah proses pendidikan itu adalah sebuah proses belajar. Ya, sekalian ya. Kita tidak sekedar teriak-teriak minta jatah untuk kuliah, tapi pengalaman saya sebagai dosen yang mengurus khusus anak-anak Papua, angkat saya itu 20 sudah pulang dari Papua. Ada yang tinggal di rumah. Kadang-kadang datang kuliah cuma mabuk, ya. Tidak kuliah betul. Kadang-kadang datang kuliah hanya santai-santai. Sudah kami berusaha untuk membantu supaya bisa selesai studi. Ya. Saya punya pengalaman di pendidikan S1, S2 hukum, ya, dan di S3. Itu sudah berapa yang lulus, tapi ada juga yang tidak lulus. Jadi jangan semata-mata menyalahkan Unsrat itu atau lembaga pendidikan yang lain yang ada di Sulawesi Utara. Saudara-saudara atau adik-adik saudara yang mau datang ke Unsrat harus belajar, harus mempersiapkan diri. Karena apa? Kami selalu mendorong saudara-saudara sekalian, kalau sudah kuliah di Unsrat itu harus selesai dan pulang ke Papua supaya Anda itu dibutuhkan di sana. Anda harus jadi tuan rumah di Papua untuk membangun Papua. Ini yang akan menjadi perhatian dari saudara-saudara sekalian. Saya baru kali ini lagi ketemu dengan anak-anak Papua. Tetapi dari tahun 80-an, kami mendidik khusus anak-anak Papua supaya mereka cepat selesai studi, supaya mereka pulang ke Papua dan membangun Papua. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi, itu jangan menjadi bumerang bagi Anda sekalian. Program afirmasi itu, program LPMHK, itu memang disediakan pemerintah untuk membantu saudara-saudara. Kalau itu mau dihabiskan, ada berapa ratus mahasiswa yang tidak bisa studi kalau itu harus dihapus. Jadi ini tolong dipikirkan dengan benar. Apa Anda tega gitu? Akan lagi lebih menutup apa yang akan Anda perjuangkan hari ini kalau itu dihapus. Anda tahu sekalian, program afirmasi itu dibentuk oleh pemerintah dan kami yang melayani mereka mulai dari bandara sampai di tempat tinggal. Ya. Saya WR3 menjemput khusus itu anak-anak Papua. Apa itu bukan perhatian? Jadi ini yang harus diperhatikan oleh saudara-saudara sekalian. Kemudian soal diskriminasi. Dari dulu kami itu selalu menentang proses itu. Ya. Ada banyak kejadian di Jogja kemarin, di Surabaya soal anak-anak Papua. Tetapi saya berharap, terima kasih Anda sekalian datang hari ini dengan penuh sukacita menyampaikan apa yang Anda harapkan. Dan itu juga nanti akan kami kaji, pertimbangkan untuk kebaikan saudara-saudara sekalian. Karena Universitas Samratulangi menggunakan nama Samratulangi itu punya beban moral untuk memajukan anak-anak dari Papua. Itu yang Anda harus ingat semua. Tetapi di proses pendidikan yang Anda harus ingat juga adalah proses belajar di sini. Kami buka lewat SM. Kalau Anda pintar masuk dari sini.
Seleksi bersama, sekarang sementara dibuka. Silakan anak-anak dari Papua ikut di situ. Tidak ada diskriminasi di situ. Siapa yang bilang itu diskriminasi? Nggak ada. Kemudian perlakuan yang adik-adik terima di beberapa fakultas. Saya mau kasih tahu, bahkan kami memberikan sebuah tindakan afirmasi untuk anak-anak Papua. Ya. Kami dosen-dosen di kelas, kadang-kadang kalau ada anak-anak Papua itu kami berikan perlakuan khusus. Anda boleh tanya itu di Fakultas Hukum. Kami memberikan perlakuan-perlakuan khusus. Begitu juga di fakultas-fakultas yang lain. Karena ada keterbatasan-keterbatasan pada saudara-saudara yang perlu didorong. Ini perlakuan khusus untuk kalian. Kemudian yang terakhir, saya sedih tadi bilang ada pungli lagi di mahasiswa Papua. Saya tahu kondisi Anda itu seperti apa. Kalau ada dosen yang pungli, tolong itu dilaporkan. Ya. Ada mahasiswa Fakultas Hukum sini? Ada? Coba tolong katakan, nggak usah takut-takut. Visip ada? Visip? Nyala apa-apa, bukan nyala mau lulus, katakan Jo. Nggak usah takut. Visip ada pungli nggak? Di visip ada pungli nggak? Nah, Roni Gosal pernah minta doi bukan? Anda, siapa yang dari hukum sini? Ada? Ada? Jadi kalau ada perlakuan itu, tolong disampaikan. Jadi juga jangan mengeksplor demo, bilang pungli. Saya disuruh ya, sebut nama. Ya. Sebut nama siapa itu dosen yang melakukan pungli. Itu disampaikan saja, supaya kita main terbuka saja. Tidak usah kita menyatakan, mengeneralisir bahwa Unsrat ini penuh dengan pungli. Kan kasihan dosen-dosen yang sudah berbuat baik, kita mau cap lagi bahwa dia melakukan pungli. Ini yang perlu diperhatikan. Orang juga ini semuanya manusia bersih semua. Tetapi kalau kita menyampaikan statement, yang melakukan pungli itu siapa? Sebut nama saja. Supaya kita proses, kita tindaki, supaya dosen yang bersangkutan itu juga harus tahu diri bahwa dia melakukan hal yang salah. Ya. Dari dulu itu, kami sudah lakukan itu dan kami lakukan itu di kelas. Ya. Jadi adik-adik sekalian, ini yang akan menjadi perhatian. Anak-anak Papua tetap yakin saja, kami selalu memberi perhatian khusus untuk itu. Kalau Anda tidak percaya, silakan tanya kakak-kakak Anda yang sudah pulang sekarang. Apakah itu ke Wamena, ke Jayapura, ke Merauke, dan seterusnya. Silakan Anda tanya itu bagaimana perlakuan Unsrat kepada mereka. Dan ini juga akan menjadi catatan karena penyampaian aspirasi Anda sekalian juga ini ke beberapa universitas yang ada di Sulawesi Utara. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara adik-adik dari mahasiswa Papua di Unsrat. Selanjutnya Wakil Rektor Bidang Akademik yang akan menyampaikan mungkin masukan-masukan buat saudara-saudara. Itu silakan. Hidup Papua. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hebat-hebat semuanya. Pakai tangan dulu. Jangan pernah menolak seperti sana, tolak afirmasi dan LTMKK. Sebab tadi Lero sudah katakan, semakin banyak, semakin bagus. Sudah harus didorong, dipaksa, diminta ke pemerintah, tambah kuota banyak-banyak. Itu yang harus diminta. Setuju tambah kuota? Tidak setuju. Kalau tidak setuju, berarti lebih kurang lagi yang dapat beasiswa kan, sebelum itu habis. Terserah. Terserah mau setuju atau tidak setuju, tetapi bagi kami semakin banyak beasiswa semakin bagus. Sama seperti kami sekarang berusaha supaya semakin banyak yang dapat beasiswa bidik misi. Itu yang paling bagus. Supaya semakin banyak yang dapat, atau semakin banyak beasiswa yang dapat dari pemerintah Papua. Itu tidak perlu berebut di UKT dan lain-lain, tapi berebut untuk dapat beasiswa. Sini panas, kesini lagi. Panas. Hanya panas. Oke, satu tujuan. Sama dengan kami, satu tujuan
memperbanyak orang pintar di Papua. Itu unsur satu tujuan. Itu tujuan unsur. Satu tujuan sama kan kita. Satu tujuan sama itu studi perlu biaya. Nah biaya dari mana? Tidak mampu semua orang. Biayanya datang dari pemerintah, lebih banyak beasiswa, lebih bagus itu. Itu satu tujuan kita. Tujuan kita supaya lebih banyak beasiswa. Bidik misi disebar ke semua anak Papua, ke siapa saja di seluruh Indonesia, khususnya anak-anak Papua. Karena tahu nggak, kita pernah terima 90-an mahasiswa Papua untuk diajarkan di Unsrat bersama-sama. Beasiswa dari pemerintah Papua selesai semua, dibantu oleh dosen-dosen, dibantu untuk bikin seminar, dibantu untuk bikin penelitian itu. Tetapi semua itu cuma proses dalam pendidikan. Tetapi lebih awal yang paling penting adalah ketika kita bisa membiayai studi. Dan membiayai studi itu lebih bagus kalau gratis. Iya kan, mau kan gratis studi. Tetapi bagaimana kita dapat gratis? Tidak bisa semua. Nah sekarang mendorong supaya tersedia banyak sekali beasiswa untuk kita. Usaha tidak tertutup untuk semua mahasiswa dari mana saja calon mahasiswa. Tahun ini kan kita akan terima 5.200 mahasiswa 2019 dari program SNPTN yang sudah selesai. SNPTN sekarang sementara berproses. Coba semakin banyak orang Papua yang mendaftar SNPTN atau SBMPTN. Tetapi kalau lihat SNPTN misalnya Papua, hanya sedikit yang bikin masuk ke SNPTN. Semakin banyak kan semakin bagus. SBMPTN akan melihat berapa banyak Papua yang masuk, itu persaingan nasional. Tetapi ada beberapa beasiswa yang datang seperti afirmasi itu diberikan pemerintah untuk masyarakat Papua langsung. Berapa yang dapat afirmasi? Jangan seperti semester lalu ya. Semester lalu beberapa orang afirmasi ternyata gagal. Pulang Papua minta surat pindah karena gagal. Jadi teman-teman Anda kan ada kan gitu pulang kan semester lalu saya lah biar satu, jadi saya tahu siapa yang DO, siapa yang gagal. Dapat beasiswa afirmasi, masa tidak bisa mencapai IPK yang lebih bagus, tidak menggunakan beasiswa dengan sebaik-baiknya. Sama dengan bidik misi kalau dia 3,0 ke bawah pulang kan sebentar, batal beasiswanya. Jadi proses pembelajaran itu perlu. Ketika kita sudah masuk, kita belajar dan kemudian kita mendapatkan hasil yang bagus. Pulang ke Papua, pulang ke Aceh, pulang ke mana saja kan membangun daerah seperti itu. Banyak kan urusan-urusan sekarang kan jadi bupati, jadi gubernur malahan, jadi gubernur di Papua. Karena serius itu. Sekali lagi yang paling penting adalah ketika kita bisa mendapatkan biaya untuk studi. Biaya studi ini saya tekankan sekarang ini berusaha untuk mendorong supaya lebih banyak tempat beasiswa, bukan membatalkan beasiswa. Kan beasiswa terbuka semua di sini. Maka aman-aman kita di sini. Gitu? Semangat-semangat semua. Jadi satu tujuan. Satu tujuan. Satu tujuan. Satu komando. Satu komando. Satu tujuan. Oke? Jempol dulu. Oke ya? Nah ada akuan nih dia semuanya, karena Unsrat sekarang menghalalkan yang namanya mengharamkan yang namanya sampah plastik. Jadi tidak ada aqua di sini. Ada aqua galon, kalau ada buat tumbler silakan ambil dari aqua galon situ. Air gratis di dalam situ, karena ada aqua. Kalau boleh deh, kalau demo sudah coba bawa gelas ya.